FC Inter News melaporkan bahwa 15 juta euro adalah permintaan Inter untuk Stefan de Vrij, di mana terdapat minat yang besar dari beberapa tim Arab Saudi, terutama Al-Ittihad. Kemungkinan penjualan de Vrij memungkinkan Inter mengosongkan skuadnya dan bersaing untuk mendapatkan Buongiorno di bursa transfer melawan Napoli. Sementara itu, Ausat News juga melaporkan bahwa Stefan de Vrij sudah hampir menyelesaikan kontraknya dengan klub Al-Ittihad. Kesepakatan tersebut sudah berada pada tahap lanjut. Dilansir FC Inter News, Inter kembali mengincar Buongiorno setelah cedera Buchanan dengan gagasan memindahkan Carlos Augusto sebagai wakil Di Marco. Inter sudah bertanya kepada agennya, kini Buongiorno harus memilih, menunggu Inter atau menerima tawaran Napoli. Nerazzurri meminta waktu, mereka ingin menjual de Vrij terlebih dahulu. Sementara itu, Poitre lebih memilih berinvestasi pada pemain muda daripada berfokus pada profil ahli, meskipun berstatus bebas transfer seperti Hermoso. Sky Sport melaporkan bahwa Fiorentina kembali bergabung untuk mendapatkan Albert Gudmundsson, dan mereka sudah memulai kontak dengan Genoa. Persaingan tidak ada habisnya, banyak perbincangan dengan Inter, Napoli, namun Fiorentina kini ingin mempercepat negosiasi untuk mendapatkannya. FC Inter News mengabarkan bahwa Inter sudah meminta lebih dari sekedar informasi mengenai Buongiorno yang kini harus memilih antara menunggu Inter atau menerima tawaran Napoli. Nerazzurri sendiri akan mulai menguraikan tawaran potensial pertama yang akan diberikan kepada Torino, sebuah proposal serupa yang diajukan oleh Napoli, yaitu pembelian permanen sebesar 35 juta euro plus bonus 5 juta euro dan kontrak selama 5 tahun. Dilansir FC Inter News, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa operasi untuk Tessman dan Oristanio berjalan terpisah. Inter dan Venezia telah mencapai kesepakatan umum untuk transfer Tessman, dan sekarang semuanya tergantung pada Tessman. Sementara itu, kesepakatan untuk Oristanio akan dibuka dalam beberapa hari ke depan, dan terdapat juga nama Filip Stankovic dalam pembicaraan antara kedua tim. Dilansir FC Inter News, nama Joaquin Correa muncul dalam diskusi antara agennya, Alessandro Lucci dan Real Betis untuk Juan Musso. Real Betis meminta klarifikasi mengenai situasi Joaquin Correa yang kontraknya akan berakhir 1 tahun lagi dan tidak masuk dalam rencana Inter musim depan. Dilansir FC Inter News, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa negosiasi ganda antara Inter dan Venezia yang melibatkan Tanner Tessman dan Gaetano Oristanio sedang berlangsung. Kedua negosiasi tersebut akan ditutup secara definitif, namun kemungkinan jalur lain untuk peminjaman Tessman muncul. Tessman tidak akan bertahan di Inter, dan di antara kemungkinan tujuan peminjamannya juga terdapat Premier League. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, Nerazzurri akan mengakuisisi Tanner Tessman, dan meninggalkannya dengan status pinjaman di Venezia selama 1 musim, kemudian akan memasukkannya ke skuad Inter pada tahun 2025. Pihak Tessman telah menerima ketentuan perjanjian tersebut, oleh karena itu, penutupan transfernya diperkirakan akan segera terjadi. Gaetano Oristanio akan pindah ke Venezia secara permanen. Namun, masih harus dilihat apakah Inter akan menjamin hak pembelian kembali gelandang kelahiran 2002 itu atau tidak. Tuttosport melaporkan bahwa Sebastiano Esposito tidak antusias dengan minat Empoli dan Sassuolo. Dia terus berharap bisa pindah ke Sampdoria, dan dalam beberapa hari terakhir, dia terlihat berlatih bersama pelatih pribadi Stefano Brasetti dengan seragam Sampdoria. FC Inter News melaporkan bahwa Real Madrid sedang mencari pengganti Nacho Fernandes di lini pertahanan mereka. Opsi pertama mereka adalah Lenioro, tetapi Lille meminta angka yang sangat tinggi, yaitu 60 juta euro.
Oleh karena itu, para manajer Real Madrid memikirkan alternatif lain, dan diantaranya ada nama Jan Bisek, yang baru saja menjalani musim yang sangat baik di Inter sebagai wakil Benyamin Pavard. Dilansir FC Internews, gelandang kelahiran 2004 milik Inter, Jacopo Martini yang baru saja menjalani musim positif dengan status pinjaman di Foggia, dengan 29 penampilan dan 1 gol, akan dipinjamkan ke Südtirol selama 1 musim. Republika melaporkan bahwa tidak hanya Inter yang berminat pada Adrien Rabiot. Dalam beberapa jam terakhir, Roma juga memasuki perburuan pemain asal Prancis itu. Adrien Rabiot akan mewakili prototipe ideal seorang gelandang yang diidam-idamkan oleh pelatih Roma, Daniel De Rossi. Inter berpikir untuk membawa Joao Cancelo kembali ke Italia, namun gagasan sugestif untuk membawa kembali pemain sayap Portugal milik Manchester City itu pupus sejak awal. Seperti dilansir Sky Sport, Inter meninggalkan peluang mendatangkan Cancelo karena biaya transfernya yang sangat tinggi. FC Internews melaporkan bahwa pemain Inter asal Kanada, Tajon Buchanan telah menjalani operasi untuk memperbaiki tulang keringnya. Operasinya itu berhasil dilakukan dan berjalan dengan sukses. Dilansir FC Internews, segalanya telah terselesaikan untuk kedatangan Luka Topalovic dan Piotr Zielinski di Inter. Kontrak kedua pemain tersebut hari ini sudah tercatat di Liga. Inter membayar sejumlah sekitar 800.000 euro ke Domzale untuk Topalovic, sementara Zielinski pindah ke Inter dengan status bebas transfer dengan kesepakatan sebesar 4,5 juta euro bersih per musim. FC Internews mengabarkan bahwa Giacomo Stabile akan menjalani musim pertamanya di tim utama profesional dengan seragam Alcione. Inter dan Alcione telah mencapai kesepakatan untuk pinjaman kering Giacomo Stabile selama 1 musim, dan sang pemain juga telah memberikan persetujuannya untuk operasi tersebut. Sementara itu, penjaga gawang Inter kelahiran 2005, Alessandro Caligaris tidak akan mengikuti jalan yang sama. Inter saat ini memutuskan untuk mempertahankannya. Sky Sport melaporkan bahwa Marseille bersikeras pada Valentin Carboni. Permata Inter asal Argentina kelahiran 2005 itu terus menjadi target transfer konkret pelatih baru Marseille Roberto De Zerbi. Diketahui bahwa kemarin telah ada kontak lebih lanjut antara kedua klub, dan tampaknya pemain asal Argentina itu berpeluang besar berseragam Marseille musim depan. Dilansir portal Yunani Sport 24, AEK Athens sedang memikirkan striker asal Argentina milik Inter Joaquin Correa. Kontak antar pihak saat ini sedang berlangsung, dan kelayakan ekonomi dari kesepakatan tersebut masih harus dinilai. Jumlah yang diminta Inter untuk Korea dipercaya bisa menjadi rumit bagi AEK Athens, namun AEK Athens tetap menjadikan Korea sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Marseille sangat menginginkan Valentin Carboni. Inter menghargainya tidak kurang dari 30 juta euro, dan kemungkinan peminjaman baru tidak akan dipertimbangkan. Nerazzurri ingin segera menginvestasikan kembali hasil dari penjualannya untuk menutupi lubang yang diakibatkan oleh cederanya Tajon Buchanan. Calcio e Finanza melaporkan bahwa neraca Inter akan ditutup dengan kerugian yang dikurangi setengahnya. Hasil bersih di neraca Inter harusnya sekitar minus 40 atau 45 juta euro, sedangkan pada musim 2022-2023 minus di neraca Inter adalah 85 juta euro, dan di musim 2021-2022 minus di neraca Inter adalah 140 juta euro.
Menurut perkiraan, omset Inter seharusnya sekitar 440 juta euro, meningkat sekitar 15 juta euro dibandingkan dengan 425 juta euro di neraca Inter pada 30 Juni 2023. Dilansir FC Inter News, Presiden Inter BP Marotta mengatakan, "Pertama-tama kami adalah juara bertahan, kami adalah Inter. Ketika kami berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, kami harus melakukan yang terbaik yang kami bisa. Jangan lupakan kejuaraan dunia antar klub, kami akan melakukannya dengan penuh semangat. Kami kasihan pada Buchanan, dia masih muda dan dari informasi yang kami dapat, operasinya berjalan sukses. Kami akan mengevaluasi kelengkapan skuad, terlepas dari siapa yang tersedia atau tidak. Namun, saya pikir kami akan mengecualikan Marcos Alonso dan Gudmundsson, skuad kami sudah kuat. Kami punya rencana di dada kami, lawan kami akan menyulitkan kami akan melakukan yang terbaik." Lautaro menunjukkan kualitas yang ia miliki saat masih kecil, bukan suatu kebetulan bahwa ia juga seorang kapten. Kami senang telah menandatangani perpanjangan kontraknya, dia akan mengenakan seragam nerazzurri untuk beberapa tahun lagi. Dilansir FC Inter News, Christian Vieri mengatakan, Inter akan kembali memulai sebagai favorit, tim terkuat di Serie A. Tidak akan mudah untuk memenangkan Scudetto lagi, tetapi mereka memiliki skuad yang hebat, mereka memiliki pemain-pemain hebat, dan pelatih yang hebat. Mereka akan memulai sebagai favorit, lalu tentu saja lapangan yang akan menentukan. FC Inter News melaporkan bahwa William Rovida mengucapkan selamat tinggal kepada Inter. Mantan penjaga gawang nerazzurri Primavera ini telah resmi menjadi pemain Aurora Pro Patria. William Rovida telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya di Pro Patria hingga 30 Juni 2027. FC Inter News melaporkan bahwa kepergian resmi Aleksandar Stankovic telah tiba, kini dia resmi menjadi pemain baru Lucerna. Gelandang kelahiran 2005 ini tiba di Lucerna dengan formula pinjaman plus hak beli 1,5 juta euro, dan opsi pembelian kembali untuk nerazzurri. Dilansir FC Inter News, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Stefano Pioli telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Ittihad. Jika rumor tersebut terkonfirmasi, Stefano Pioli akan memainkan salah satu pertandingan persahabatan pertamanya sebagai pelatih Al Ittihad melawan nerazzurri, yang akan dimainkan di Monza pada tanggal 7 Agustus nanti. Hakan Calhanoglu kepada Sky Sport Jerman mengatakan, "Saya bertahan di Inter karena saya bahagia di sana. Saya dan keluarga merasa nyaman di sana, anak-anak saya bersekolah di sana dan saya membangun segalanya di sana. Itulah sebabnya saya tidak pernah ragu mengatakan tidak untuk pergi." Sky Sport melaporkan bahwa Andre Radu adalah salah satu pemain yang akan meninggalkan Inter. Namun dia berpeluang bertahan di Serie A. Diketahui bahwa Empoli yang dilatih Roberto Di Aversa sedang memikirkan kemungkinan untuk mendatangkannya. Dilansir FC Inter News, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter akan menerima 500.000 euro dari pinjaman Franco Carboni ke River Plate. Formula Franco Carboni ke River Plate adalah pinjaman dengan opsi membeli dengan harga 4 juta euro dan hak membeli kembali untuk Inter dengan harga 12 juta euro. Kesepakatan ini akan berlaku hingga Desember 2027.